Baik, kita lanjut lagi teman-teman. Bagian C, jumlah dan hasil akar persamaan kuadrat. Nah, di sini pembelajarannya lumayan rumit ya. Kita kan sering ketemu dengan X1, X2, alfa, dan beta. Nah, sebelum kita masuk ke jumlah dan hasil akar persamaan kuadrat, kita harus ingat lagi dan kita ulang materi sebelumnya bentuk dari persamaan kuadrat. Ya, di sini ada ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, lagi-lagi kita harus mahir yang namanya menentukan di mana a, di mana b, dan di mana c. Nah, di sini a-nya sudah tahu ya teman-teman. Di sini nilai a-nya adalah dari depan koefisien kuadrat ya, dan nilai b ada di depan x, dan c itu nilai sendiri ya. Jadi di sini kita harus lebih mahir dengan menentukan nilai a, b, dan c. Kemudian ada dua poin yang harus kita hafal ya. X1 ditambah X2 itu nilainya adalah negatif b per a. Sekali lagi, X1 ditambah X2 nilainya min b per a. X1 dikali X2 nilainya adalah C per A. Terkadang X1 itu bisa diganti dengan alfa dan X2 itu diganti dengan beta. Jadi kalau nanti ketemu soal yang bentuknya alfa dan beta, alfa itu kamu anggap menjadi X1 dan beta adalah nilainya X2. Oke, nanti kita udah mempunyai ada sekitar 8 rumus ya. Ini rumus 1, rumus kedua. Nanti di rumus 1 saya akan menjelaskan cara lama, menggunakan juga cara cepat, dan di sini juga saya akan menjelaskan bentuk rumus 1, tipe soal yang begini dan tipe soal yang begini bagaimana ya. Tetap simak terus di video ini. Baik, rumus yang pertama teman-teman di sini adalah 1 per X1 ditambah 1 per X2. Nah, kalau kita lihat secara garis besar, ini kita kali silang ya. X2 dikali 1, X2. X1 dikali 1, X1. Cuma kita urutkan menjadi X1 tambah X2. Sama ya, karena ini perintahnya tambah. Nah, di bawahnya penyebutnya tinggal dikali X1 dikali X2. Nah, jadi kita harus mahir mencari X1 tambah X2, X1 kali X2. Kita coba contoh di sini. Jika akar-akar X1 dan X2 persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 9x dikurang 3 sama dengan 0, maka nilai dari 1 per X1 tambah 1 per X2 bagian B 4 per X1 ditambah 4 per X2. Lalu seperti biasa, langkah pertama adalah teman-teman tentukan dulu nilai A-nya ya. Saya tulis di sini berarti A-nya adalah 2, B-nya adalah 9, dan C adalah negatif 3 ya. A 2, B 9, dan C negatif 3. Kemudian kita cari X1 ditambah X2. Berarti rumusnya adalah min B per A. B-nya berapa? 9, berarti min 9 per A-nya 2. Oke, kalau tidak bisa dibagi sampai sini saja. Kemudian X1 dikali X2. Maka rumusnya adalah C per A. C-nya berapa di sini? Min 3. Min 3 per A-nya adalah 2. Nah, ketiga informasi ini, informasi 1, informasi 2, dan informasi 3. Yang pertama adalah tentukan dulu A, B, dan C. Kemudian tentukan X1 tambah X2. Kemudian tentukan X1 kali X2. Kemudian kita masukkan ke pertanyaan ditanyakan 1 per X1 ditambah 1 per X2. Saya pindahkan ke sini ya. Maka bagian A 1 per X1 ditambah 1 per X2. Maka rumusnya adalah X1 ditambah X2
X1 dikali X2. X1 tambah X2 berapa teman-teman? Min 9/2. Min 9/2. X1 kali X2 nya berapa? Min 3/2. Min 3/2. Maka, nah ini bagaimana cara menghitungnya? Sebenarnya ini kita balik ya teman-teman. Kita balik, negatif 9/2. Nah, si 2 pindah ke atas, berarti 2, 3-nya ke bawah per 3. Ada min di sini ya, sorry. Sekali lagi, 3-nya pindah ke bawah, 2-nya ke atas ya. Ada yang bisa kita coret ya. Habis. Negatif kali negatif, positif. Maka tinggal 9/3 sama dengan 3. Nah, ini jawaban bagian A. Lalu kita coba bagian menggunakan cara cepat ya. Cerdas ya, cara cerdas. Bagaimana? Min B per C, berarti tadi A-nya berapa? A2, B9, C min 3. Maka rumusnya adalah 1/X1 ditambah 1/X2 sama dengan min B per C. Maka B-nya berapa teman-teman? Sini 9. Tetap min ya, min 9. C-nya berapa? Min 3. Dalam kurung negatif 3. Negatif bagi negatif, positif. 9 bagi 3, 3. Sangat mudah ya, sangat simpel sekali. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah 4/X1 ditambah 4/X2. Sebenarnya ngitungnya sama ya teman-teman. Di sini kita masukkan saja dulu. Tadi kita anggap ini 4-nya tidak ada dulu, anggap 1. Lagi anggap 1 ya, kita hitung seperti rumus yang seadanya ya. Berarti X1 ditambah X2, X1 dikali X2. X1 tambah X2 berapa? Min 9/2. X1 kali X2 adalah min 3/2. Min 3/2. Maka kita pindahkan ya. Atau mungkin lebih gampang kalau saya jauh kali jauh, dekat kali dekat. Negatif bagi negatif, positif ya, habis ya. Berarti 9 kali 2. Kalau saya lebih bagian kanan, 9 kali 2, 2 kali 3. 2 dikali 3 sama saja ya, cuman kita coret dulu. Maka habis. Kemudian 9 bagi 3 sama dengan 3. Hanya saja di sini ada 4. Nah, berarti jawabannya adalah 4 dikali 3 sama dengan 12. Kalau misalnya ditanya misalnya nih ya, 4/2X1 ditambah 4/2X2 sama saja, maka bikin begini saja, 4/2. Tadi hasil yang kamu jawab kan 3 ya, 3 kan, maka 4 bagi 2 sama ya, 4 bagi 2 itu 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Gitu ya. Kenapa 4 kali 3? 12. Di sini kan ada 4/2. Misalkan ya ada pertanyaan begini, 4/2 berarti 4/2. Nah, 1/X1 ditambah 1/X2 kerjakan dulu seperti biasa. Kemudian tinggal kalikan yang penyebut sama pembilang ya, tergantung dari bentuk soal. Sampai sini paham? Ya, kita coba rumus yang kedua. Ya, ini udah mulai liar-liar nih ya, udah mulai banyak. Tapi mudah-mudahan paham ya, pelan-pelan pasti bisa. Oke. Sifat yang kedua, rumus yang kedua adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Jadi si X1 dikuadratin, si X2-nya dikuadratin. Jadi X1 ditambah X2, ini penjabarannya ya, kuadrat dikurang 2 dikali X1 kali X2. Maka langkah-langkah teman-teman tadi seperti apa?
harus menentukan A, B, dan C. Maka kalau kita lihat cara cepatnya, B kuadrat dikurang 2 kali A kali C per A kuadrat. Nanti kita gunakan cara cepat nanti ya. Kita coba gunakan cara penjabaran dari buku. Berarti harus kita dapatkan 3 informasi ya. Informasi yang pertama apa tadi? Menentukan A. A-nya itu 2. B-nya itu berapa? Negatif 6. C-nya itu negatif 10. Kemudian X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. B-nya berapa? Min dalam kurung negatif 6 per A-nya 2. Negatif kali negatif positif, maka 6 bagi 2, 3. Kemudian X1 dikali X2 sama dengan C per A. Maka C-nya itu min 10 per A-nya itu 2. Negatif 10 bagi 2 negatif 5. Hanya saja kamu boleh ubah ya, boleh menggunakan Q alfa tambah beta, alfa kali beta. Boleh ya, sama saja. Mungkin saya terbiasa menggunakan X1. Mungkin alfa kali beta tambah beta, alfa tambah beta. Sama saja ya. Nah, kita lihat alfa kuadrat ditambah beta kuadrat, berarti alfa kuadrat ditambah beta kuadrat, berarti alfa ditambah beta kuadrat dikurang 2 dikali alfa dikali beta. Berarti alfa tambah beta berapa tadi? X1 tambah X2 sama aja ya, 3 kuadrat. Alfa kali beta 2 dikali min 5. Kita kuadratin dulu ya. 3 pangkat 2, 3 nya sebanyak 2 kali, maka 9. Negatif kali negatif positif, 2 kali 5 10. Maka jawabannya adalah 19. Kita coba cara cepat ya. Kalau cara cepat dia menggunakan B kuadrat dikurang 2 dikali A dikali C per A kuadrat. Oke, B-nya berapa teman-teman? Di sini min 6. Negatif 6 kuadrat 2 sudah rumus. A-nya itu berapa? 2. Dan C-nya itu adalah negatif 10. Per A-nya itu berapa tadi? 2 kuadrat. Oke, kita hasilkan dulu. Negatif 6 dikali negatif 6. Apapun yang dipangkatin genap, maka hasilnya selalu positif. Positif 36. 2 kali 2, 4. 4 kali 10, 40. Kalau negatif kali negatif positif. Kalau di sini tidak ada negatif, tetap tandanya kurang ya. Karena di sini negatif kali 2, negatif 2 kali 2, negatif 4. Negatif 4 kali negatif 10, positif 40. Per 2 pangkat 2 itu 4. Maka 36 tambah 40 itu 76 dibagi 4 sama dengan 19. Baik, kita lanjut ke rumus ketiga. 1 per X 1 pangkat 2 ditambah 1 per X2 pangkat 2 sama dengan, kalau dijabarkan, X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 per X1 dikali X2 pangkat 2. Jadi ini X1 dikali X2 tinggal dipangkat 2. Hanya saja di sini X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2, kita ingat yang rumus yang kedua ya. Yang kedua kan. Nah, ini kita jabarkan lagi teman-teman. Berarti kita X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2 kita jabarin lagi. Berarti X1 ditambah X2 pangkat 2 kuadrat dikurang 2 dikali X1 kali X2 per X1 dikali X2 kuadrat. Nah, nanti bisa menggunakan cara pertama atau cara kedua ya, nanti lebih nyaman yang mana. B kuadrat dikurang 2 dikali A dikali C per C kuadrat. Jika X1, nih kita ambil contoh, jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat,
2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 sama dengan 0. Maka nilai dari 1 per x1 pangkat 2 kuadrat ditambah 1 per x2 kuadrat. Bagian B-nya 2 per 3 x1 kuadrat ditambah 2 per 3 x2 kuadrat. Nah, tentunya teman-teman harus ingat dulu, langkah pertama kita harus mendapatkan 3 informasi. Yang pertama adalah kita menentukan A 2, B-nya adalah negatif 4, dan C-nya adalah positif 1. Ya, ini informasi yang pertama nih, kita harus ketemu informasi yang pertama. Kemudian yang kedua kita mencari x1 ditambah x2, masih ingat min B per A, maka min dalam kurung min 4. Dari mana min 4? Dari si B ya, per A itu berapa? 2. Oke, negatif kali negatif positif, maka 4 per 2 sama dengan 2. Kemudian kita cari x1 dikali x2. x1 dikali x2 itu rumusnya adalah C per A. Maka kita lihat C-nya 1, A-nya adalah 2. Nah, kita sudah menemukan 3 informasi ya. Informasi kedua dan informasi ketiga. Jadi teman-teman, nanti ketika ada tugas, maka usahakan cari dulu ketiga informasi ini, baru kita masukkan ke pertanyaan yang ditanyakan. Oke, yang pertama adalah kita jawab bagian A. 1 per x1 kuadrat ditambah 1 per x kuadrat x2 kuadrat sama dengan, kita menggunakan ini saja ya, berarti x1 ditambah x2 kuadrat dikurang 2 dikali x1 kali x2 per x1 dikali x2 kuadrat. Nah, kita tinggal masukkan nilai x1 kali x1 tambah x2, hasilnya 2. Berarti di sini tulis 2 pangkat 2 dikurang 2 dikali x1 kali x2, berarti 2 dikali setengah. Setengah dari mana? Dari x1 kali x2 setengah. Pernya berapa? Pernya adalah setengah dari setengah dikuadratin. Oke, kemudian 2 pangkat 2 berarti 4. Nah, di sini teman-teman kita bisa coret ya. Habis ya. Kan tinggal sisa 1 per. Nah, ini kita ingat di bilangan pangkat A per B pangkat M. Si A punya pangkat dan si B juga punya pangkat. Berarti 1 kuadrat per 2 kuadrat ya. Kita sempurnakan lagi. 4 dikurang 1 kali 1 per 2 kuadrat 4. Maka kita jumlahkan dan kurangkan, 4 kurang 1 3 per 1 per 4. Nah, kalau ini kita ubah, maka jawabannya adalah 3. Ini kita ubah kali 4-nya ke atas per 1. Maka jawaban hasil akhirnya adalah 12 ya. Kalau ketemu angka dibagi pecahan, si penyebutnya si pecahan pindah ke atas dibagi 1, maka 3 kali 4 12. Maka jawaban bagian A adalah nilainya 12. Lalu kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Kita coba menggunakan cara cepat dulu ya. Kita coba menggunakan cara cerdas dulu. Oke, yang tanya adalah B kuadrat dikurang 2 dikali A dikali C per C kuadrat. Oke, B-nya berapa teman-teman? Di sini kita lihat B-nya tadi min 4. Negatif 4 kuadrat. Kemudian 2. A-nya itu adalah 2. C-nya itu adalah 1. Per C kuadrat, berarti C-nya dikuadratin.
Berarti negatif 4 dikali negatif 4 positif 16. 2 kali 2 4 dikali 1 kurang 4. Dibagi 1 ya, 1 kuadrat itu 1. Maka 16 dikurang 4 nilainya 12. Sama ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang bagian B. Nah, bagian B sama ya, berarti di sini 2 per 3 X1 kuadrat ditambah 2 per 3 X kuadrat X2 kuadrat ya. Sama informasinya 2 dan per 3 kita diamkan saja dulu, nanti kita hasilkan akhir. Maka di sini X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2 dikali X1 kali X2 per X1 dikali X2 kuadrat. Sama yang hitunginnya, tapi cuma saya ulang lagi. X1 tambah X2 2 ya kan, 2 kuadrat dikurang 2 X1 kali X2 setengah. X1 kali X2 kuadrat berarti setengah dikuadratin. 2 pangkat 2 itu 4. Ini kita coret habis ya. Maka jawabannya tinggal 1 per 1 kuadrat itu 1 per 4. 2 pangkat 2. Maka jawabannya adalah 3 per 1 per 4. Nah, kemudian ini kita kali lagi ya seperti biasa. Maka 3 dikali 4 per 1 sama dengan 12. Nah, tadi ini tanya adalah bentuk soal yang bagian B 2 per 3. Maka tulis 2 per 3 dikali si 12. Maka kita coret ya. 12 bagi 3 4. Maka hasil akhirnya adalah 8. Sekarang kita masuk ke rumus yang keempat. X1 per X2 ditambah X2 per X1 sama dengan, nah ini X1 pangkat 2, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat per X1 kali X2. Nah, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu dipecah lagi ya teman-teman. Maka X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2 dikali X1 kali X2 per X1 kali X2. Nah, cara cepatnya adalah B kuadrat dikurang 2 kali A kali C per A kali C. Jika alfa dan beta akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurang 4x dikurang 6 sama dengan 0, maka nilai dari alfa per beta ditambah beta per alfa. Dan bagian B adalah 9 alfa per 4 beta ditambah 9 beta per 4 alfa. Tentunya kita harus ingat, tadi kita harus menemukan 3 informasi ya. Yang pertama A-nya 3, B-nya adalah negatif 4, C-nya adalah negatif 6. Oke, itu informasi yang pertama nih. Sekarang kita cari informasi yang kedua adalah X1 ditambah X2 min B per A ya. B-nya min 4 min dalam kurung min 4 per A-nya 3. Negatif kali negatif positif, maka jawabannya 4 per 3. Kita menemukan informasi yang kedua. Oke, sampai sini paham? Informasi yang ketiga, X1 dikali X2 sama dengan C per A. Maka kalau kita lihat C-nya berapa? Negatif 6 per A-nya adalah 3. Maka ketemu hasilnya adalah min 2. Maka di sini kita ketemu informasi yang ketiga. Kemudian yang tanya adalah bagian A. Maka kita gunakan langsung rumusnya. X1 ditambah X2 kuadrat 2 kali X1 kali X2 per X1
X1 kali X2. Oke, X1 tambah X2 berapa? 4/3. 4/3 kuadrat dikurang 2, tulis dulu. X1 kali X2 min 2. Oke. Kemudian X1 kali X2 min 2. Oke, kemudian kita pangkatin dulu ya. Kita ingat lagi yang A pangkat M, B pangkat M. Maka 4 kuadrat itu 16. 3 kuadrat itu 9. Negatif kali negatif itu positif. Positif 4 per negatif 2. Kemudian di sini kita lihat bahwa 9 kali 4 ya 36 ditambah 16 itu 52 ya 52. Maka jawabannya adalah 52 per 9, masih ada min 2. Maka kalau ini sama ya, kita kalikan aja ini, kali, maka tinggal ada negatif 52 per 9 kali 2 18. Oke, kita coba cara kedua. Berarti rumus cepatnya adalah gimana teman-teman? Rumus cepatnya adalah B kuadrat 2 dikali A dikali C per A kali C. Maka B-nya berapa di sini? B-nya adalah negatif 4. Negatif 4 kuadrat dikurang 2. A-nya itu adalah 3. Oke, dan C-nya itu adalah negatif 6. Kemudian per A kali C, A-nya berapa? A-nya itu 3. Oke, dan C-nya itu adalah negatif 6. Oke, maka di sini adalah negatif 4 dikali negatif 4 itu 16. Itu ya. 2 kali 3 6. 6 kali 6 36, positif 36 per min 18. Maka 16 tambah 36 sama dengan 52 ya. 52 per min 18. Jadi hasilnya tetap sama. Untuk tipe ya soal yang kedua bagian B, saya harap kalian bisa sendiri. Nanti tolong dikerjain ya. Tetap intinya adalah kita menemukan 3 informasi. Ada informasi bagian menentukan A, X1 tambah X2 nya berapa, X1 kali X2 nya berapa. Baik, kita lanjut ke rumus yang kelima adalah X1 dikurang X2 kuadrat sama dengan X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 4 dikali X1 dikali X2. Nanti penjabaran setiap rumus 1, 2, 3, dan 4 nanti di video berikutnya saya akan jabarkan dan paparkan kenapa bisa ketemu hasilnya 4 ya. Nanti di sini juga ada cara cepatnya. B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per A kuadrat. Nah, tentu teman-teman harus ingat kita harus mendapatkan 3 informasi. Kita ambil contoh akar-akar persamaan kuadrat. X kuadrat ditambah 2X dikurang 4 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Maka nilai dari X1 dikurang X2 kuadrat min bagian B 4 dikali X1 dikurang X2 kuadrat. Maka penyelesaiannya adalah kita cari A-nya. A-nya itu adalah 1, B-nya itu adalah positif 2, C-nya itu adalah negatif 4. A-nya adalah 1, B-nya positif 2,
dan C-nya adalah negatif 4. Kemudian kita sudah menemukan satu ya. Pertama adalah informasi yang pertama. Kita akan mencari informasi yang kedua, yaitu masih ingat X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. B-nya itu berapa? 2 per A-nya itu 1. Maka jawabannya adalah min 2. Kemudian X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, di sini kita ketemu tadi ya informasi yang ketiga. Oke, C-nya berapa? C-nya itu adalah negatif 4. Oke, A-nya itu adalah 1. Maka negatif 4 dibagi 1, negatif 4. Kemudian kita masukkan nilai dari ketiga informasi tersebut ke penjabaran rumus yang kelima. Maka bagian A kita jawab X1 dikurang X2 kuadrat sama dengan X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 4 dikali X1 kali X2. X1 tambah X2 nilainya berapa? Min 2. Oke, 4. X1 dikali X2 negatif 4. Maka jawabannya adalah negatif 2 dikali dipangkatin 2 ya. Berarti kalau dia pangkatnya genap maka hasilnya selalu positif, maka positif 4. Negatif 2 dikali negatif 2 positif 4. 4 kali 4 16. Oke, negatif kali negatif positif, maka hasilnya adalah 20. Kita coba menggunakan cara cadas ya. Kita gunakan cara cadas. Maka kita lihat paling atas, B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per A kuadrat. Tentu tadi kita sudah menemukan nilai A, B, dan C. Maka tinggal kita masukkan saja. B nya itu adalah 2 kuadrat, 4 itu sudah rumus, A nya itu 1 dan C nya itu negatif 4 per A kuadrat berarti 1 kuadrat. Maka jawabannya adalah positif 4, negatif 4 dikali 1 negatif 4, negatif 4 dikali negatif 4 positif 16 dibagi 1, maka hasilnya adalah 20 dibagi 1 sama dengan 20. Nah, bagian B sama ya pengerjaannya, maka 4 dikali X1 dikurang X2 kuadrat. Maka kita langsung saja ya, X1 dikurang X2 kuadrat itu hasilnya 20, maka tinggal kali 4 dikali 20 sama dengan 80. Jadi tergantung dari bentuk soal. Kalau dia mintanya 5 maka tinggal kali 5 ya. Umumnya menggunakan yang bagian pertama, cuman ada beberapa soal menggunakan cara agar soal itu lebih menantang lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke menyusun persamaan kuadrat. Ini bagian D ya, kita akan menyusun. Oke. Menyusun kuadrat itu rumusnya adalah secara umum adalah X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0 ya. X kuadrat dikurang X1 tambah X2 kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Kita belajar konsep dulu ya. Kita belajar konsep dulu. Ini saya lebih menggunakan cara cepat, nanti butuh cara lamanya nanti saya akan jelaskan di video berikutnya. Oke, yang pertama adalah X dikurang 3 pangkat 2. Ini kalau di aljabar sama ya. Kalau di aljabar begini nih,
X dikurang 3 kita kalikan 2 kali X dikurang 3. Jadi X kurang 3 itu sebanyak 2 kali. Oke, kemudian kita tinggal kali X kali X berarti X kuadrat. X dikali min 3 min 3X min, oke, min 3 kali X min 3X min 3 kali min 3 positif 9. Maka jawabannya adalah X kuadrat negatif 3 dikurang negatif 3 negatif 6X plus 9. Nah, hanya saja kalau kita lihat dari beberapa sumber mungkin lebih cepatnya begini, X dikurang 3 kuadrat. X nya kita kuadratin langsung aja, X kuadrat. Nah, 2 dikali X 2X ya, X kuadrat. X kali X sama dengan X kuadrat. Saya jabarin ya. Kemudian 2 yang pangkat kita kali ke depan, 2 dikali X dikali min 3. Kalau di sini plus maka plus 2 kali X 2X dikali min 3 min 6X. Oke, langkah yang ketiga adalah min 3 kuadrat, berarti min 3 dikali min 3, maka hasilnya adalah positif 9. Oke, kita coba misalnya 4X ditambah 1 kuadrat, maka sama 4 kuadrat berarti itu 16, tulis 16, tinggal tambahin ya X kuadrat. Kemudian 2 kali 4X dikali 1, 2 kali 4X 8X dikali 1 plus 8X. Kemudian 1 kuadrat, maka 1 dikali 1, maka positif 1. Sampai sini paham? Oke. Konsep yang kedua, nanti kita akan ketemu yang namanya inverse ya. Cara cepatnya adalah, trik menggunakannya adalah pakai inverse ya. Inverse, kebalikan. Misalnya X dikurang 3, maka inverse-nya adalah X plus 4 ya. Misalnya di sini saya punya X plus 6, maka inverse-nya adalah tanda berubah, X dikurang 6. Oke. Kita coba tipe yang pertama adalah tipe soal 1 PKB, menyusun persamaan kuadrat baru. Misalnya persamaan kuadrat yang akar-akarnya akarnya min 2 dan 5. Nah, ini kalau mau lebih gampang yang mana sebenarnya? Kalau mungkin ada cara satu ya, cara pertama nih. Cara pertama, kalau tipenya begini ya, ini kita bisa X1 dikurang 2, kemudian X plus 5. Dari mana min? Dari depannya si min 2. Kalau di sini plus maka plus. Kalau di sini plus maka di sini plus. Kalau di sini min maka di sini min. Maka tinggal kita kali saja, kali ke dalam. Berarti ini dikali ini dikali ini dikali ini dikali ini. Maka jawabannya adalah X kali X. X kuadrat X kali positif 5X berarti positif 5X min 2 kali X min 2X min 2 kali positif 5 min 10. Maka jawaban hasil akhirnya adalah X kuadrat
5 dikurang 2 positif 3x min 10. Inilah persamaan kuadrat baru dari min 2 dan 5. Atau cara 2 nih, kamu boleh menggunakan yang begini, atau cara 2 sama saja. Cara 2, x1 ditambah x2. x1 nya min 2 kan, berarti min 2 ditambah 5 positif 3. x1 kali x2 berarti min 2 dikali 5. Dari mana x1? Ini x1, sorry ya, ini x1, ini x2. Kemudian kita tinggal kali saja. x1 kali x2 berarti hasilnya min 10. Nah, tadi perintahnya adalah menyusun persamaan kuadrat baru, maka kita gunakan ini. Maka x kuadrat dikurang x1 tambah x2, depannya x, ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. X kuadratnya tidak ada. Kemudian x1 tambah x2 berapa? 3. Dalam min kurang positif 3, depannya x, ditambah x1 kali x2 min 10 sama dengan 0. Kita sempurnakan lagi ya. Maka hasil akhirnya adalah x kuadrat dikurang min kali 3, min 3 kali x, min 3x. Positif kali negatif, negatif 10 sama dengan 0. Sama ya. Jadi kamu boleh menggunakan yang pertama dan yang kedua ya, untuk tipe kalau dia min 2 dan 5. Sekarang kita masuk ke tipe yang kedua. Tipe soal 2. Misalnya persamaan kuadrat yang persamaan kuadrat yang misalnya di sini kita ambil contoh 2x kuadrat plus 5x dikurang 3 sama dengan 0 memiliki akar baru x1 dikurang 3, x2 dikurang 3. Nah, di sini sebenarnya kita menggunakan cara cepat aja ya. Kita menggunakan inverse. Nah, yang kita inverse adalah yang akar-akar barunya. x1 berarti x1 dikurang 3. Kalau di inverse adalah x1 ditambah 3. Kita gunakan ini saja. Kita menggunakan yang ini saja. Ya, ini akan ada dua, pilih salah satu saja. Ya, kan sama-sama kurang ya, maka x1 ketika x1 dikurang 3 di inverse maka x1 tambah 3. Kemudian kita substitusikan. Nah, yang hasil kita inverse tadi kita masukin ke setiap variabel x. Kita masukkan ke setiap variabel x. Variabel x setelah di inverse. Oke, maka kita tulis ya. 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 sama dengan 0. X-nya kita masukin hasil inverse. 2x tambah 3 kuadrat ditambah 5 dikali x-nya masukin x plus 3 dikurang 3 sama dengan 0. Pangkatin dulu baru kali ya, ini 2-nya diemin dulu. Kita pangkatin dulu. X kuadrat 2 kali x, 2x kali 3 6x
3 pangkat 2, 3 kali 3 plus 9. Oke, ini kita kali 5 kali X, 5X, 5 kali 3 plus 15 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini kita kali lagi, teman-teman, kita kali ke dalam. Kita kali ke dalam juga. Maka 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat, 2 kali 6, 12X, 2 kali 9, 18, ditambah 5X, 15 dikurang 3 plus 12 sama dengan 0. Tadi di inverse, masukin di soal yang sebelumnya, 2x kuadrat tambah 5x dikurang 3. Jadi setiap variabel x kita masukkan dari hasil si inverse. Ya. Kemudian 2x kuadrat kan gak ada teman ya, jadi dia tersendiri 2x kuadrat yang sesama variabel yang ada variabelnya nih. Ini dengan ini ya. Berarti 12 tambah 5. Berarti 17 plus 17x. Kemudian 18 tambah 12 berarti 30. Maka jawabannya adalah plus 30 sama dengan 0. Oke, jadi inilah tipe soal pertama dan kedua. Kemudian kita masuk ke tipe soal yang ketiga. Nah, tipe soal yang ketiga itu adalah soal yang ketiga. Itu ada cara cepatnya adalah AX kuadrat ditambah BPX ditambah CP kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini saya punya contoh misalnya persamaan selanjutnya sini ya. Oke, persamaan kuadrat yang akarnya, kita ambil contoh ini tipe soal kedua ya, 2x kuadrat plus 5x dikurang 3 sama dengan 0. Akar-akarnya 2 kali x1 dan 2 kali x2. Nah, ini tipe soal nomor 3. Sebenarnya sangat gampang sekali. A-nya berapa? A-nya 2. Dari sini ya. Dari sini kita tentukan dulu nilai A-nya. A-nya 2, B-nya itu 5, dan C-nya itu negatif 3. Nah, di sini ada P. Maka P itu sebenarnya adalah 2. Maka pilih salah satu aja, maka P-nya adalah 2. Kalau misalnya ada P-nya 3x3 atau 3, maka P-nya 3. Kalau P-nya 5, maka P-nya 5. Kemudian kita tinggal masukin ke cara cepatnya, maka A-nya berapa? 2. Tulis 2x kuadrat ditambah B-nya berapa? 5. P-nya berapa? 2. Oke, dikali X ditambah C-nya berapa? Min 3. Min 3. P-nya berapa? 2. Kuadrat sama dengan 0. Maka 2x kuadrat 5 kali 2 10 dikali X plus 10x. Pangkatin dulu baru kali ya. 2 pangkat 2 itu 4. Berarti 4 dikali 3 min 12 sama dengan 0. Sekali lagi, kalau tipe soal nomor 3 tentukan dulu A, B, dan C. Kalau ditanya akar-akar 3x1, 3x2, maka P-nya adalah 3. Contoh. Jadi di sini P-nya adalah 2. Maka cara cepatnya adalah AX kuadrat ditambah BPX ditambah CP kuadrat. A-nya itu 2, tinggal tambahin X kuadrat ditambah B-nya itu 5. 2-nya itu dari mana? Dari si P. P-nya itu 2, X
plus C-nya itu adalah min 3 dikali 2 kuadrat. Jadi hasilnya 2x kuadrat ditambah 10x min 12 sama dengan 0. Nah, di sini bisa saya bagi ya. Kalau bisa dibagi-bagi, bagi berapa nih teman-teman? Bagi 2 bisa ya. Maka 2 bagi 2 tinggal x kuadrat, 10 bagi 2 5x, 12 bagi 2 negatif 6. Di min 12 bagi 2 negatif 6. Inilah materi menyusun persamaan kuadrat baru. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga di channel berikutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi kuadrat. Jika nanti teman-teman punya kendala, kurang paham, nanti kita bisa sharing lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Semoga kalian dapat mengerti. Memang sih butuh waktu, tapi mudah-mudahan ke depan dengan video ini kalian dapat paham walaupun dengan jarak jauh. Terima kasih sudah bergabung di channel saya.